Halo semuanya, nama aku Isya Rama. I'm back with another video. Well, it's been a while since my last video. Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. I don't even remember it. Seperti yang kalian bisa lihat dari judulnya, di video kali ini aku bakal cerita nih perjuangan aku sampai bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, let's go into it. Pertama-tama mungkin aku bakal cerita dulu kali ya, kenapa aku tertarik dengan dunia kedokteran. Kenapa pengen jadi dokter. Dari kecil itu aku udah terpapar banget sama dunia medis, dunia kesehatan. Kenapa? Karena ibu aku itu adalah dokter kandungan. Dan aku selalu pengen seperti dia, sehebat dia. Dan juga kedua kakak aku itu adalah dokter. Makanya kayak ngebikin aku jadi pengen ikutan jadi dokter juga gitu loh. Waktu dulu ya, makin kesini tuh aku kayak ngerasain joy atau kepuasan sendiri setelah aku membantu orang lain. Aku itu selalu pengen masuk FK Universitas Airlangga karena kedua kakakku dan ibuku juga itu alma maternya Universitas Airlangga. Dan juga I don't have to go anywhere karena aku juga tinggalnya di Surabaya. Akhirnya dari kecil pun aku udah dituntun supaya bisa masuk di sekolah yang favorit, supaya lebih mudah untuk diterima di FK UNER. SMA aku mungkin kalian taunya sebagai SMA-nya Jerome Pauline, yaitu SMA 5 Surabaya. Aku termasuk beruntung ya bisa diterima di salah satu sekolah favorit di Indonesia. Tapi belum tentu orang-orang yang masuk di sekolah unggulan itu langsung masuk di perguruan tinggi yang mereka impikan. Contohnya adalah aku. Karena aku itu udah masuk di SMA unggulan nih, aku tuh kayak lengah gitu. Jadi nggak terlalu memperhatikan akademikku di sekolah. Kayak mikir, udahlah gampang nih keterima di FK UNER lewat jalur SNMPTN. Tibalah saat kelas 12, kebetulan aku dapat musibah. Aku kecelakaan waktu main basket. Jadi itu ligamen aku ada yang robek, terus harus treatment, bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya banyak di rumahnya, banyak rebahannya, dan nggak terlalu belajar. Padahal kan harusnya itu udah masa-masa terakhir nih untuk mengumpulkan nilai buat SNMPTN. Januari 2019 diumumin tuh siapa-siapa aja yang bisa daftar SNMPTN. Untuk tahun 2019, kuota yang bisa mendaftar SNMPTN itu hanya 40% seangkatan. Dan guess what? Aku bukan salah satunya. Bukan nggak diterima SNMPTN ya, daftar SNMPTN-nya aja nggak bisa. Di situ mungkin aku sedih sedikit, sebentar aja tapi sedihnya. Terus belum sadar-sadar nih, masih tinggi hati kalau nggak dapat di SNMPTN, dapatnya di SBMPTN. Akhirnya ya udah aku belajar seadanya, nggak pernah terlalu memikirkan gitu. Tapi nih, sistem SBMPTN di tahun 2019 itu kan 2 kali. Ujian dulu, terus abis itu dapat nilai, terus ujian lagi, dapat nilai, terus nanti baru daftar ke PTN mana yang kalian impikan gitu. Jarak antara ujian yang pertama sama ujian kedua itu sekitar 1 bulanan. Waktu ujian pertama, berapa banyak yang aku ngerjain? Mungkin bisa dihitung jari. Kalau nggak salah tuh sekitar 10 hari atau 15 hari setelah ujian UTBK yang pertama, diumumin dong. Kalian tahu berapa nilaiku? 590-an. Shock dong aku. Aku bandingin lah sama teman-teman aku yang sama-sama pengen masuk FK UNER. Dan mereka itu waktu tahun 2019 mencapai angka 650 ke atas, bahkan 800. Padahal belum pengumuman SBMPTN nih, aku udah kebayang apa aku gap year ya nanti. Nah setelah itu kan aku masih punya satu kesempatan lagi tuh untuk UTBK yang kedua. Waktu sebulan itu aku cuman ngandelin sama soal-soal yang seliuran di Twitter, di line open chat. Aku jadi nggak bener-bener memahami konsep yang harusnya aku dalemin gitu. Dan benar guys, aku di UTBK kedua tetap aja nggak bisa ngerjain, cuman bisa ngerjain TPS-nya karena aku memang suka. Nilaiku cuman berubah sekitar 2 poin. Akhirnya udah dapet nilai UTBK, aku daftarin tuh SBMPTN 2019. Cuma masukin pilihan satu aja FK UNER dengan PD-nya, padahal nilainya segitu ya. Aku tuh masih ngerasa kayak ada kesempatan untuk diterima gitu meskipun kecil. Nah selain itu juga aku nggak daftar ujian-ujian mandiri lain karena nggak tertarik FK lain selain FK UNER. Dan tapi aku juga nggak daftar ujian mandirinya FK UNER. Sebagai disclaimer ya, kalau misal kalian diterima di FK UNER lewat jalur mandiri, it's great, ada orang tua atau keluarga kalian yang mensupport kalian di bidang finansial. You don't have to worry about that. Kalau aku sendiri terlalu sungkan untuk membebani keluarga aku. Singkat cerita, tanggal 9 Juli 2019 pengumuman SBMPTN nih, aku buka lah itu kan. Itu aku buka, dapetnya apa? Jangan putus asa dan tetap semangat. Di
situ aku nangis, kecewa, nangis kejer lah ya anggapannya, kayak ini tuh mimpi aku loh, mimpi aku satu-satunya. Aku nggak diterima, terus juga ujian mandirinya FK-UNER aku nggak ambil, jadi ya nggak ada jalan lain selain aku gap year nyobain di tahun 2020. Tapi ternyata salah satu teman aku tuh ada yang ngasih tahu aku, SIMAK UI atau seleksi masuk Universitas Indonesia itu ternyata masih buka loh pendaftarannya. Kayak aku bingung kan, anak kayak aku gak pinter sama sekali mau daftar FKUI, gila aja loh gitu kan. Tapi sejak itu tuh aku jadi kayak cari-cari informasi. Ternyata FKUI itu biaya uang kuliah tunggalnya atau biaya semesterannya kisarannya sekitar 0 sampai 7,5 juta, which is ini tuh termurah ke FK-FK yang ada di Indonesia. Nah setelah itu udah tau lah ya apa hasilnya di SIMAK UI, aku nggak diterima. Tapi lesson yang bisa aku dapat setelah aku dipaksa untuk ikut SIMAK UI oleh temen aku tuh, aku jadi tahu kalau ternyata sekolah FK di UI tuh nggak terlalu mahal gitu dibandingkan FK-FK lain. Dari situ aku kayak jadi mikir, apa aku perjuangin FKUI aja kali ya di tahun 2020. Setelah itu kan udah ada pengumuman nih siapa-siapa aja yang diterima lewat jalur SBMPTN. Ternyata kebetulan ada salah satu kakak kelas aku, dia itu angkatan 2018 dan baru aja diterima di FKUI lewat jalur SBMPTN di tahun 2019. Jadi dia tuh gap year. Wow, ini orang keren banget. Aku tanya-tanya ke dia gimana perasaannya waktu dia gap year, atau gimana tips-tipsnya waktu menjalani gap year ini. Salah satu pelajaran yang aku dapat dari dia adalah masa gap year ini tuh bakalan gak cuma belajar akademik aja, tapi kamu bakal belajar mengenai kehidupan. This is very cliche sebenarnya, tapi dari situ tuh aku kayak gain confident in myself. Kalau kakak kelasku aja bisa diterima lo di FKUI lewat jalur SBMPTN setelah gap year 1 tahun, berarti aku harus bisa juga dong. Aku les lah, aku bimbel, aku belajar lagi, aku bener-bener kerahkan energiku untuk SBMPTN sebenarnya. Tapi tetap belajar juga untuk SIMAK. Di bimbel ini tuh pasti kan ada kayak tryout gitu kan. Tryout pertama yang aku lakuin, aku dapat berapa? Cuman 54%. Dan di situ tuh aku langsung kayak aduh gimana ini, soalnya aku dikasih tahu sama salah satu tentor di bimbel aku tuh kalau minimal untuk masuk di FKUI kalau mau rada aman itu sekitar 70-75%. Buset, ini jauh banget sama tryout aku yang pertama. Nah dari situ tuh aku bener-bener kayak belajar nggak kenal waktu, ibadahnya juga jor-joran lah, dan pelan-pelan akhirnya ningkat. Naiklah itu ke 60%, ke 65%, kadang-kadang turun lagi jadi 50%. Tapi aku sempet tertinggi aku tuh di 70%. Di situ aku kayak udah punya rasa kepercayaan diri itu kan. Terus tiba-tiba Maret 2020 pandemi ini menghantam pejuang PTN tahun 2020. Diumumin lah itu kalau UTBK-nya cuman TPS. Waktu denger informasi itu tuh aku ngerasanya tuh bimbang, entah seneng atau sedih, karena TPS itu cenderung mudah, tapi kalau semakin mudah soalnya pasti persaingannya makin sulit dong. Kan tryout lagi tuh aku di bimbel. Setelah aku tryout itu tuh berapa ya, yang tadinya aku bisa sampai ranking 2 atau ranking 3 se-Surabaya, itu aku sekitaran 20 atau 30 gitu. Di situ tuh aku kayak udah aduh lah pasrah aja lah, karena udah deket nih sama hari UTBK-nya, udah waktunya nih untuk berserah diri gitu, untuk bertawakal. Usaha aku tuh udah kemarin-kemarin gitu. Dan alhamdulillah waktu aku ngerjain UTBK, aku bisa ngerjain meskipun ada beberapa soal yang rada nggak make sense, bahasa Panda. Tiba saatnya tanggal 14 Agustus 2020 itu hari pengumuman SBMPTN tuh. Pengumumannya itu kan jam 15, dan jam 15 itu bertepatan sama sholat asar di Surabaya. Itu aku langsung ngasihin nomor UTBK aku ke kakakku supaya dia aja yang bukain gitu kan. Dari pagi itu aku udah bener-bener jor-joran banget doanya, salawat nggak berhenti, terus juga baca Quran nggak berhenti. Dan jam 3 sore nih aku kan sholat asar ya, terus masih entah rokaat berapa gitu, tiba-tiba tuh kakakku dari luar kamar itu manggil gitu, Dina. Aku tuh waktu aku sholat asar bener-bener nggak fokus, aku udah senyum-senyum sendiri, cepet-cepet lah itu menyelesaikan sholat asarnya. Terus aku keluar kamar, terus bundaku itu di depan mahasiswanya, padahal masih ngajar nih di depan Zoom, bilang alhamdulillah anak saya diterima di FKUI. Di situ aku langsung kayak senengnya bukan main, padahal belum lihat laptopnya nih. Terus aku buka kan, aku lihat sendiri laptopnya di depan aku dan tulisannya kayak gini nih,
Di situ aku langsung sujud syukur, langsung nangis, sebahagia itulah pada hari itu. Dan alhamdulillah, I'm officially mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lewat jalur SBMPTN 2020. Oke, ceritanya udah panjang lebar. Di sini aku mau ngasih tips SBMPTN dan gimana cara belajar aku. Ini mungkin yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi waktu aku gap year itu aku ikut bimbel online, which is Zenius, dan aku ikut bimbel offline juga di Inten, proses Inten. By the way, ini aku nggak disponsor sama sekali. I wish I was. Jadi misalkan nih hari Senin di Inten tuh aku bakal ketemu sama stokiometri. Aku belajar dulu di hari Minggunya lewat Zenius, terus aku ngerjain itu latihan-latihan soal yang ada di Zenius. Tapi nggak aku habisin langsung di Zenius pada hari Minggunya gitu, pokoknya kayak kebayang aja. Dan alhamdulillahnya di hari Seninnya itu biasanya kayak udah mudeng waktu masuk kelas di Inten dan kayak nggak kosong gitu otaknya, jadi bisa ngerjain soal-soalnya tuh cepat. Dan aku nggak pernah fokus sama berapa banyak soal yang aku kerjain, aku lebih fokus sama berapa banyak soal yang aku pahamin. Jadi percuma kan kalau semisal dalam satu hari ngerjain 5 paket soal tapi soal-soal yang salah nggak dikaji ulang gitu. Aku prefer untuk ngerjain satu paket soal, aku salah 10 gitu, salah 20. Nah, aku berusaha untuk 20 soal itu tuh aku pahamin betul supaya di trial selanjutnya atau waktu aku ketemu sama soal itu tuh aku nggak salah lagi. Nah, yang selanjutnya adalah buat grup belajar. Enaknya punya teman belajar itu kalian bisa sharing nih cara-cara ngerjain itu tuh dari berbagai pandangan. Jadi bisa aja aku pakai cara A, ternyata temen aku pakai cara B dan lebih cepet nih. Karena kan waktu UTBK tuh butuh kecepatan juga kan untuk ngerjain, jadi nggak bisa lama-lama. Selain itu juga kalau semisal kalian kebingungan, itu kalian bisa tanya ke teman kalian, kayak langsung send aja soalnya gitu di grup, jadi supaya nggak bingung sendirian. Selain itu, jangan kebanyakan nyatet materi. Ini salah satu kesalahan yang aku lakuin. Aku terlalu suka nyatet yang estetik, yang meliuk-liuk gitu di awal, dan itu benar-benar wasting time. Padahal sebenarnya hal yang sangat penting adalah banyakin latihan soal dibandingkan nyatet materi. Akhirnya dari situ tuh aku nyatet materi tuh kayak seadanya aja. Terus kebanyakan tuh kalau dari Zenius aku screenshot supaya bisa aku lihat di handphone. Selain itu juga manfaatin tryout yang ada. Sekarang kan banyak tuh online. Kalau bisa cobain aja dulu semuanya, terus cari yang menurut kalian tuh paling nyaman untuk kalian kerjain. Selebihnya mungkin lebih ke jalur langit kali ya. Jangan lupa untuk minta restu orang tua kalian, berdoa ke Tuhan. Mungkin di video selanjutnya aku bakal bahas mengenai jalur langit apa yang aku lakuin. Well, ditunggu aja. Oke, mungkin segini dulu kali ya cerita yang bisa aku sampaikan di video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan ini. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide video lain yang bisa aku lakuin gitu di kedepannya, kalian bisa langsung komen di bawah atau DM Instagram aku aja di @isyarahma. Aku lumayan sering ngobrol sama pocong PTN yang pengen masuk FK, pengen masuk FKUI. Kalau ada waktu, aku bakal balas kok. Semoga video ini bermanfaat. I hope you guys have a very nice day and I'll see you guys soon. Dadah!